Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa yang ada di rumah, kita berjumpa kembali di konten IBG. InsyaAllah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Gus, bolehkah melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika khotib Jumat sudah mulai khutbah? Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan sholat qobliyah Jumat, ini merupakan sebuah amalan yang oleh beberapa orang, terutama dari paham Wahabi, sering menolaknya. Maka pada kesempatan kali ini kita jawab secara rinci dan komplit. Nomor satu, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban, min hadisi Abdullah bin Zubair, dari hadis riwayat sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min salatin mafrudah, tidak ada dari solat wajib illa terkecuali wa baina yadaiha rakaatan, ada solat sunnah 2 rakaat yang mengiring-iringinya. Hadis ini secara umum menjadi dalil tentang adanya solat-solat yang menjadi tertib, yang menjadi rawatib, yang menjadi iring-iringan dari sholat 5 waktu yang hukumnya adalah wajib diiring-iringi dengan sholat qobliyah maupun ba'diyah. Kalau sholat subuh ada qobliyahnya, kalau sholat duhur ada qobliyah dan ba'diyah, kalau sholat asar ada qobliyahnya, kalau sholat maghrib ada qobliyah dan ba'diyah, kalau sholat isya ada qobliyah dan ba'diyah. Dan ini tidak menutup kemungkinan mengenai sholat sunnah qobliyah dalam sholat Jumat. Yang kedua, apakah ada dalil khusus mengenai kesunahan dari salat sunnah qobliyah Jumat? Dapat kita buka di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 1104, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, jaa Sulaik al-Ghatafani. Suatu ketika sahabat Abu Hurairah mengatakan, datang Sulaik al-Ghatafani di masjid. Wa Rasulullah SAW yakhtubu. Ketika itu momentumnya adalah salat Jumat dan Nabi Muhammad SAW telah berdiri di atas mimbar dan berkhutbah Jumat. Yang dilakukan oleh sahabat tersebut langsung duduk. Ketika Nabi melihat ada sahabat masuk ke dalam masjid kemudian berduduk, kemudian langsung beliau duduk, maka kemudian Nabi Muhammad SAW menghentikan sebentar khutbahnya untuk menanyai sahabat tersebut. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, asallaita rak'atain qabla an taji? Wahai sahabat, apakah sebelum kamu datang, apakah ketika tadi di rumah kamu sudah sholat 2 rakaat? Qala la. Sahabat tersebut mengatakan, belum ya Rasul. Qala, Nabi Muhammad mengatakan, fasalli rak'atain, maka kalau begitu sholatlah 2 rakaat, wa tajawwaz fihima, dan karena engkau datang saya sudah berkhutbah, saya sedang berkhutbah, maka ringkaslah, ringankanlah di dalam kamu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat tersebut. Pertanyaannya, sholat apa yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau menganjurkan sahabat tersebut untuk melaksanakannya? Ada yang mengatakan, oh yang dimaksud sholat tahiyatul masjid. Tapi pendapat ini kemudian kita tanya, coba perhatikan kembali apa pertanyaan baginda Rasul Muhammad SAW. Sholat yang dimaksud Rasulullah, beliau berikan konteks dengan kata-kata asallaita rak'atain qabla an taji, sebelum kamu tadi datang ke masjid. Artinya ketika di rumah, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Ini merupakan isyarah bahwa salat yang dimaksud Rasulullah bukan tahiyatul masjid. Kenapa? Karena kalau salat tahiyatul masjid tidak mungkin dilaksanakan di rumah. Tidak ada salat sunnah tahiyatul masjid dilaksanakan di luar masjid. Pasti harus berada di masjid. Oleh karena itu, kata para ulama, ini yang dimaksud bukan salat sunnah tahiyatul masjid, tapi salat sunnah yang bisa dilaksanakan baik di rumah maupun di dalam masjid. Salat yang dimaksud bukan tahiyatul masjid, tapi salat yang dimaksud adalah salat qobliyah.
momentumnya ketika itu sedang khutbah Jumat, salat yang dimaksud adalah salat qobliyah Jumat. Sehingga dari beberapa dalil-dalil di atas, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan far'un fi sunnatil jum'ati ba'daha wa qablaha. Tusannu qablaha wa ba'daha salatun wa aqalluha rak'atani qablaha wa rak'atani ba'daha. Beliau menerangkan tentang kesunahan salat sunnah qabliyah Jumat dan ba'diyah Jumat. Kata beliau, disunnahkan walaupun salatnya salat Jumat untuk melaksanakan qabliyah dan ba'diyah minimal untuk mendapatkan kesunahan 2 rakaat sebelum Jumat, qabliyah Jumat, dan ba'diyahnya juga 2 rakaat. Wal akmalu arba'un, sedangkan yang paling sempurna adalah 4 rakaat qablaha, qabliyah, wa arba'un ba'daha, dan 4 rakaat ba'diyah Jumat. Dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 4 halaman 9. Sehingga dari sini apabila kita kebetulan datang terlambat di masjid, maka kemudian silahkan kita untuk langsung melaksanakan salat sunnah qabliyah Jumat, karena ini merupakan kesunahan yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan diperpanjang salatnya, diperingkas yang dibaca yang wajib-wajib saja agar segera selesai dan segera bisa menyimak khatib di dalam menyampaikan khutbahnya. Semoga bisa menjadi jawaban yang lengkap untuk para pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.